Melanjutkan tentang strategi bernegara dengan GBHN, ada baiknya kita bantu pemerintah dengan membuatkan GBHN. Kita semua tahu dalam pelajaran bela negara di Lemhanas atau dalam penataran P4, kalau pejabat membuat keputusan atau kebijakan untuk negara harus selalu memenuhi kebutuhan 7 pilar bernegara dan semua untuk kepentingan rakyat. Sesederhana itu. Sekarang kita detailkan. Ketika ada kebijakan dibuat, memenuhi syarat itu apa tidak? Syarat apa? Yaitu memenuhi keuntungan 7 pilar bernegara dan rakyatnya apa enggak? Apa itu 7 pilar bernegara? Ipolek Sosbud Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kalau tidak, pasti keputusan itu membuat bernegara goyang, ribuh, dan gaduh. Kita lihat tentang RUU HIP. Ubah arti Pancasila jadi Trisila dan Ekasila. Yang sampai saat ini bingung kita kenapa ada yang mau menyentuh pondasi bernegara Pancasila, tetapi tidak ada yang ngaku siapa yang membuat. Bahkan sudah diteken draft persetujuannya. Pastinya RUU itu tidak memenuhi kebutuhan 7 pilar bernegara, yaitu pilar pertama, ideologi. Mengubah arti Pancasila, ideologi bernegara yang sudah fix. Apa reaksi masyarakat? Ya ngamuk lah. Jadi aja goyang, goncang, dan gaduh. Dan sering banget hal ini terjadi dalam periode-periode saat-saat ini di dalam bernegara. Lalu ada kebijakan dalam bencana COVID untuk stimulus ekonomi yang semuanya dikatakan sudah hampir mengeluarkan 700 triliun rupiah yang sampai saat ini banyak yang mempertanyakan kemana aja tuh duitnya. Oke, anggap kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ada impact seperti ekonomi mulai naik misalnya, mungkin kita tenang. Tetapi sekarang ekonomi belum naik-naik juga. Bahkan semester kedua di tahun 2020 ini bisa menambah meroket ke bawah seperti kata Menteri Keuangan. Yang kita pertanyakan adalah impact-nya. Kalau ada, ya alhamdulillah. Kalau belum ada, artinya doesn't work. Ya ubah strateginya. Untuk itu penting kita memberi solusi kepada pemerintah. Kebijakan kalau dikerjakan semua 7 sendi bernegaranya aman dan rakyat sejahtera, ini akan membuat negara cepat bangkit dari keterpurukan. Strategi itu namanya TIARA. There is another reasonable alternative. Yaitu strategi tanpa uang asing dan tanpa hutang. De-dolarisasi, de-yuanisasi, dan no debt. Nggak ada hutang. Kita menerbitkan e-rupiah untuk membantu UKM produktif. E-rupiah akan menjadi jalan alternatif di tengah macetnya ekonomi Indonesia saat ini. Kita review sebentar referensinya biar pada tenang. Baru-baru ini Tiongkok menerbitkan e-renminbi sebagai solusi terbatasnya cadangan devisa dolar yang oleh Amerika dalam tanda petik Tiongkok sedang ditekan. Amerika punya cara untuk menekan peredaran dolar dari dan ke Tiongkok sebagai strategi perang dagang. Namun Tiongkok seperti 30 tahun yang lalu sekarang punya strategi baru, yaitu digital currency. Digital currency punya kelebihan yang tidak dimiliki uang fiat atau uang kertas, yaitu karena berbasis blockchain yang bisa men-track mengikuti kemana transaksi dijalankan uang tersebut dari M0, dari sejak diterbitkan ke posisi terakhir. Sehingga hal ini merupakan solusi dari kendali uang beredar yang kalau berlebihan atau karena kelebihan produksi bisa dikontrol, ditarik sehingga selalu balance. Sungguh, keputusan Tiongkok memutuskan menerbitkan digital currency adalah langkah sangat berani dan penting dalam sejarah ekonomi Tiongkok. Ini berarti bahwa dolar telah menjadi less important, tidak terlalu penting dalam perdagangan di Tiongkok. Menurut pengamat ekonomi dunia, ini adalah perang ekonomi yang dapat membawa dunia pada level yang lebih tinggi dan the real new normal. Cina di tahun 2021 tampaknya akan fokus ke mata uang digital. Ini adalah mimpi lama Tiongkok dan apa yang telah direncanakan untuk dicapai setelah beberapa dekade lebih mereka merancang ini semua. Cina merencanakan uang digital terpisah e-renminbi dan sekali lagi kita katakan, kenapa Indonesia tidak menirunya? Terbitkan e-rupiah. E-renminbi yang akan menjadi mata uang digital yang dioperasikan oleh ekonomi utama dunia. Begitu juga sama dengan e-rupiah. Samakan. Mata uang digital akan berdaulat menyediakan alternatif fungsional untuk sistem penyelesaian transaksi dan menjadi alternatif cash flow baik di tingkat negara maupun perusahaan. Di sisi lain, penurunan penggunaan uang tunai diperkirakan akan terus berlanjut dan beralih ke digital di tengah semakin populernya platform pembayaran digital dan karena orang menghindari kontak fisik selama pandemi COVID. Semua ini menguntungkan e-rupiah. Sebagai informasi tambahan untuk mempersingkat waktu operasional secara teknis digital currency blockchain
perlengkapannya, teknologinya, dan SDM-nya semua sudah siap saat ini dan gratis untuk negara. Sehingga ketika pemerintah memutuskan menerbitkan e-rupiah, dengan segera bisa digunakan sistem ini untuk dijalankan. Dengan tanpa menunggu lama, mengingat semua ini harus diputuskan segera dan dijalankan dengan cepat. Ingat, sebuah pameo yang beredar di dunia saat ini mengatakan COVID kills life but slow government response kill everything. COVID membunuh manusia, namun pemerintah yang lambat merespon akan membunuh semuanya. Kita tidak boleh terlambat. Kita lihat kenyataan bahwa kebijakan ekonomi dan keuangan sejauh ini belum berhasil, dan mengapa ragu menggunakan jalur baru? Apa yang akan kita lakukan dengan e-rupiah? Kita akan membiayai produksi, create supply, create production. Semua UKM kita beri pinjaman tanpa bunga dengan nilai sampai 300 bahkan 500% dari aset dengan syarat pengembangan usaha. Dengan yang diutamakan adalah 1. Barang produksi nasional untuk ekspor. 2. Barang produksi pengganti impor. 3. Barang produksi untuk kebutuhan pangan dan kesehatan. 4. Barang tradable goods lainnya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic consumption. Sungguh, keputusan ini bagi Indonesia digital money adalah infrastruktur pertahanan negara yang utama. Indonesia mendadak menjadi negara berdaulat, independen, bisa menjadi terdepan memanfaatkan kemelut di Laut Natuna Utara.